Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sriani, mahasiswa RPL Afirmasi tahun 2025. Dari TK Mardisono akan menceritakan dongeng permainan dakon kejujuran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dosen kukuh mata kuliah kewarganegaraan. Dakon kejujuran. Tokoh, monyet, kancil, dan ibu dakon rusa. Di sebuah padang yang luas, yang hijau dan rindang, tinggallah dua teman baik yang sangat suka bermain. Kancil yang cerdik dan monyet yang lincah. Mereka selalu sering menghabiskan waktu bersama. Tetapi ada permainan favorit mereka, adalah dakon, papan kayu berlubang yang diisi biji-biji cantik. Pagi itu, kancil dan monyet sudah duduk berhadapan dengan papan dakon mereka yang terbuat dari kayu jati tua. Lubang-lubang kecilnya sudah penuh terisi biji saka berwarna merah. Di samping itu duduklah ibu dakon, seekor rusa yang bijaksana dan lembut. Dialah selalu memimpin permainan agar berjalan dengan penuh tawa. "Sudah siap anak-anakku?" tanya ibu dakon dengan suara yang menyenangkan. "Siap, Ibu," jawab kancil dan monyet serempak. Permainan pun dimulai. Tangan lincah monyet bergerak cepat, menaburkan biji-biji dari satu lubang ke lubang yang lainnya. Kancil dengan perhitungan yang matang bergerak lebih lambat namun pasti. Namun di tengah permainan, monyet mulai terasa geram. Lubang lumbung milik kancil, tempat biji-biji dikumpulkan, terlihat jauh lebih penuh daripada miliknya. Monyet sangat ingin menang, mulai merasa cemas dan kesal. "Aku harus menang," bisik monyet dalam hati. Saat kancil sedang fokus menghitung biji di tangannya, monyet dengan licik melihat kesempatan. Dengan gerakan cepat yang dimiliki oleh monyet, dia menyelipkan 3 biji dakon dari lubang yang seharusnya ia ambil ke dalam saku kecil di celananya. "Giliranku, kancil," seru monyet sambil berpura-pura menguap. Ia lalu mengambil biji dari lubang yang kini hanya bersisa sedikit, membuat permainan tampak berjalan buruk. Permainan berlanjut. Tidak lama kemudian, giliran monyet mengisi lumbungnya. Tiba-tiba ia berteriak dengan gembiranya, "Lihat, lumbungku penuh sekali." Monyet dengan cepat memasukkan biji-biji yang tersembunyikan tadi, ditambah dengan biji yang ia dapatkan dari putaran terakhir. Lumbungnya kini tampak meluap, jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Kancil mengerutkan keningnya, merasa ada yang aneh. "Monyet, seingatku bijimu tidak sebanyak itu," kata kancil dengan sopan. Monyet menggeleng-geleng keras. "Tidak, kancil, aku benar. Kamu saja yang tidak memperhatikan." Ibu dakon yang sedari tadi mengamati tersenyum tipis. Ia tahu persis apa yang terjadi. Ia perlahan-lahan menatap monyet, bukan dengan marah, melainkan dengan tatapan kasih sayang. "Monyet anakku yang lincah," ujar ibu dakon dengan suara lembut. "Ingatkah kamu nasihat ibu tentang bermain?"
Monyet menundukkan kepalanya, mengusap-ngusap saku celananya yang terasa agak menonjol. Ibu Dakon berkata, permainan bukan hanya tentang siapa yang paling banyak bijinya, tapi tentang kejujuran dan kesenangan. Saat bermain, kemenangan yang didapat dengan curang tidak akan terasa manis. Bahkan, itu bisa merusak pertemanan yang sudah kita bangun. Monyet mulai berkaca-kaca. Ia mengeluarkan 3 biji dakon dari sakunya dan menaruhnya di tengah papan. Ibu Dakon melanjutkan, Bung Hatta, seorang tokoh bangsa, pernah berkata bahwa kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki. Jika monyet mau mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya, bukan tidak mungkin perilaku tersebut dapat diperbaiki. Dalam bermain dakon, jika sifat curang itu dibiarkan, maka akan tumbuh menjadi kebiasaan. Jangan pernah mengambil hak yang bukan milik kita, meskipun dalam skala kecil, seperti biji dakon ini. Maafkan aku, Ibu Dakon. Maafkan aku, Kancil. Lirih monyet. Aku terlalu ingin menang. Si Kancil dengan baiknya tersenyum dan mendekat. Tidak apa-apa, monyet. Semua bisa khilaf. Yang penting, kamu mau menyesalinya dan mau mengakuinya. Ibu Dakon mengangguk setuju. Nah, itu baru anak ibu. Monyet dan Kancil berjanji untuk selalu jujur dalam setiap permainan. Mereka pun melanjutkan permainan dakon mereka. Kali ini dengan tawa yang lebih riang, tanpa kecurangan. Mereka menyadari bermain bersama sahabat dengan gembira jauh lebih berharga daripada memenangkan biji dakon. Dan moralnya, kisah Kancil dan monyet dengan bimbingan Ibu Dakon Rusa adalah contoh pendidikan moral dasar yang harus ditanamkan sejak anak-anak. Bermain dakon adalah simulasi kecil kehidupan, di mana godaan untuk curang seperti korupsi kecil selalu ada. Kejujuran betapapun kecilnya adalah dasar menentukan kualitas seseorang dan merupakan aset tak ternilai yang harus dijaga. Tanpa kejujuran dasar ini, seperti yang terjadi pada monyet, individu akan kehilangan kehormatan dan merusak hubungan yang berharga seperti pertemanan ataupun persahabatan. Terima kasih.